Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa la ilaha illa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Dalam mana balagha risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Tarakana 'alal mahajjatil bayda wa lailuha kanahariha la yazigu anna illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Jamaah sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat kembali menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah SWT menerima ibadah kita dan menjadikannya sebagai amal baik kita. Dan kita lanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan majelis kita ini mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan jihad ilmu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad, dan terakhir kita bab tayamum ya. Jadi tayamum itu kita ulangi sedikit. Tayamum itu adalah kana Rasulullah SAW yatayammamu bi darbatin wahidatin lil wajhi wal kafain. Tayamum itu caranya yang paling sahih adalah memukulkan tangan ke permukaan sekali, kemudian mengusapkannya ke muka dan ke telapak tangan. Cukup itu saja. Dan itu berlaku untuk mengganti wudhu dan mengganti mandi wajib. Tayamum sah sebagai pengganti untuk wudhu dan juga mandi junub. Itu ya. Kalau ada yang berpendapat bahwa tayamum sampai siku, maka kata Imam Ahmad, sungguh dia telah nambah-nambah sesuatu yang dari dirinya, bukan dari Rasul SAW. Maka cukup sampai ke kafain saja, telapak tangan. Sekali pukul, kemudian ke muka dan telapak tangan. Kalau tangannya banyak bisa digini. Kalau tangannya banyak. Kalau debunya banyak bisa digini. Tapi kalau debunya hanya di permukaan seperti ini, cukup. Dan apapun yang ada di atas bumi ini adalah debu. Jadi kemanapun ada debunya, gitu. Ke punggung teman, ke kursi, ke meja. Kalau di kendaraan mungkin ke jok di belakang itu semua tuh ada debunya. Jadi tidak mesti membawa tanah dari rumah untuk tayamum. Kita meniat namanya. Tayamum itu tidak seperti itu niatnya. Kalau ada air tetap wudu pakai air, mandi pakai air. Kalau tidak ada baru tayamum. Bukan meniatkan bawa tanah dari rumah, bawa tanah ke perjalanan, tidak seperti itu. Kalau tidak lama menemukan air, diulang nggak? Kalau masih ada waktu sholat, ada yang mengatakan diulang, tapi pendapat yang rajih yang kuat tidak perlu mengulang, karena kewajibannya sudah dilaksanakan ya, dan itu cukup baginya, sudah mencukupinya. Berikutnya adalah petunjuk Rasulullah SAW, tuntunan Rasulullah SAW terkait dengan sholat. Kita agak cepat saja bab sholat karena di makna sholat sudah kita bahas sebagainya. Tadinya mau saya lewat, tetapi banyak informasi yang didapat di keterangan ini yang kalau kita lewat sayang sekali informasi yang ada di kita. Jadi kita bahas saja meskipun tidak terlalu detail. Karena Rasulullah SAW idza qama ila sholati qala Allahu akbar wa lam yaqul syai'an qablaha. Rasulullah SAW apabila menegakkan sholat, mendirikan sholat, melakukan sholat, itu langsung membaca Allahu akbar dan tidak mengatakan apapun sebelum Allahu akbar. Ya, berarti wala talafadha biniyatil battah, sama sekali beliau tidak melafazkan niatnya. Ya. Beliau menegaskan di sini wala qala usolli wala qala nawaitu wala qala arba rakaat wala qala imaman wala adaan wala qadaan wala ma'muman. Tidak ada itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kalamnya misalnya? Nah, kalam musannif. Dan ini pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyimpulkan dari sirah dan sejarah Rasul
bahwa Rasulullah SAW itu ketika mulai sholat itu langsung Allahu Akbar dan tidak mengatakan apapun sebelumnya. Nanti kita lihat bagaimana diskusi yang ada di bab ini. Kita kan baca mukadimahnya dulu ya. Bahkan kata Ibnu Qayyim, la fi hadisin sahih wala fi hadisin dhaif wala fi hadisin mursal wala fi musnad lafzatan wahidatan. Tidak ada satu lafaz pun baik di hadis sahih atau hadis lemah atau hadis hasan atau hadis mursal atau hadis musnad ya, sama sekali tidak ada lafaz yang menunjukkan bahwa Rasul membaca niatnya. Albatah sama sekali. Bal wala an ahadi min sahabatihi, tidak juga dari salah seorang satupun sahabatnya. Wala istahsanahu ahadun minat tabi'in, juga tidak ada yang melakukan itu dari kalangan tabi'in. Walal a'immatul arba'ah, juga tidak di antara 4 imam mazhab, tidak ada satupun yang membaca lafaz itu. Wa innama gharra ba'du mutaakhirin qaulu Syafi'i. Nah, ini pendapat beliau. Tetapi ada orang yang salah memahami perkataan Imam Syafi'i. Nah, ini diskusinya di sini, gitu kan? Karena Imam Syafi'i mengatakan begini, ini kaul mantuknya. Kaul mantuk itu redaksi ucapan beliau, gitu, yang nanti ditafsirkan oleh murid-muridnya sebagai lafaz niat itu. Innaha laysat kasyam wa la yadkhul fiha ahadun illa bidzikri. Jadi kata Imam Syafi'i, tidak boleh seseorang masuk kepada sholat kecuali bidzikri, kecuali dengan zikir. Nah, talamidus Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i dan pengikut mazhab beliau mengartikan zikir di situ adalah niat. Itu adalah niat. Sementara sebagian lain menafsirkan perkataan Syafi'i bidzikri itu adalah talafuz al-musalli bin niyatihi, yakni melafazkan niatnya secara lisan. Oke, udah tergambar ya ininya, gambaran itunya, gambaran fikihnya. Wa inna ma arada Syafi'i bi dzikri takbiratul ihram. Para ulama mengartikan perkataan Syafi'i, salat dimulai dari zikir itu takbiratul ihram. Allahu Akbar gitu. Dan bukan talafuz bin niyah. Ini pendalilan Ibnu Qayyim. Wa kaifa yastahibu Syafi'i amran lam yaf'alhu Nabi. Tidak masuk akal andai Syafi'i memberikan sebuah fatwa sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat itu dimulai dari Allahu Akbar wa lam yaqul syai'an qablahu, dan tidak mengatakan apapun sebelum salat tersebut. Nah, sekarang diskusi yang sengitnya itu terjadi di kalangan Syafi'iyah. Tadi udah beres gitu nih, luar Syafi'iyah. Sekarang Syafi'iyahnya. Kalau kita perhatikan di antara seluruh ulama mazhab Syafi'i yang paling sengit ataupun paling keras dalam hal menyuruh kita untuk talafuz binnya itu Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, murid terbesar di antara murid terbesar Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa bagi seseorang yang hatinya itu tidak selalu mantap untuk mengingat dan memulai niat dalam sholat, sebaiknya baca talafuz biniyah. Menghadirkan hati, menghadirkan bahwa kita ini sholat apa gitu, ini teh sholat apa. Bagi hati yang suka melawung, hati yang suka banyak pikiran, hati yang masih ingat kesana kemari, kamu sibuk jeung dagang segala rupa, bagi yang susah atau sulit untuk memusatkan fokus, maka beliau menyarankan talafuz biniyah, baca niatnya. Jadi untuk kalangan awam ini pasnya dibaca niatnya. Tapi kalau sudah dia ahli ilmi, sebaiknya bisa langsung ke takbiratul ihram. Jadi saya pikir penafsiran Imam Syafi'i kepada penafsiran Imam Nawawi terhadap gurunya Imam Syafi'i itu lebih otentik daripada penafsiran orang lain kepada Imam Syafi'i. Gitu. Karena Imam Nawawi memang pendapatnya pendapat resmi dalam fikih Syafi'i. Kalaupun Ibnu Qayyim dalam kitab ini, ya beliau mengutarakan pendapatnya. Maksud Imam Syafi'i menurut kami itu zikir itu Allahu Akbar, bukan usolli atau nawaitu. Gitu. Sementara bagi Imam Nawawi maksud Syafi'i itu adalah membaca niat, dan itu pun dikasih keterangan oleh beliau bagi yang suka kurang mantap ketika niatnya.
Walhasil bagaimana? Walhasil silahkan mangga jika kita dari keterangan informasi tadi mengikuti apa adanya dari Rasulullah SAW, maka beliau langsung memulai dengan Allahu Akbar. Kalau kita mau menguatkan niat kita karena kita sering tidak fokus, maka ada baiknya juga mengikuti saran fatwanya Imam Nawawi yang itu diakui dalam mazhab Syafi'i sebagai pendapat resmi mazhab Syafi'i. Wallahu ta'ala bishawab. Asal jangan gandeng. Nah, tak gitu. Yang penting ulah SOG seetik oge gandeng. Yang penting jangan SOG seetik oge gandeng. Silakan pakai usoli asal gandeng kata tetangga. Lafaz usolnya juga jangan gandeng juga ke tetangganya. Gitu. Saya pernah sholat itu di stop kedua, di samping saya gandeng, samping kiri saya gandeng gitu. Dengan bacaan sholatnya, jadi nggak puguh sholat kita teh. Nah ini perlu jadi perhatian. Jangan sampai kita ini bacaan sholatnya mengganggu tetangganya mau khusyuk, mau khidmat ketika sholat, tetapi kalau gandeng dengan tetangganya, apalagi gandengnya salah, maaf, gandengnya salah. Jadi ketika imam sami Allahu liman hamidah, dia ngikuti sami Allah, padahal itu anjurannya ketika imam membaca sami Allahu liman hamidah, maka makmum dibacanya apa? Rabbana walakal hamdu, tanpa mengikuti sami Allahnya lagi kalau makmum itu. Nah, jadi yang bersangkutan ini sudah kenceng, salah lagi kan gitu. Sami Allahu liman hamidah. Kita mengikuti suara imam. Ya kita yang lagi berusaha untuk khusyuk mah belum, tapi berusaha untuk khusyuk. Dengan adanya begitu terganggu. Maka ya mungkin alangkah baiknya gitu kalau kita merasa punya sense untuk menjaga kehusuan orang lain begitu supaya tidak terganggu. Nah, kemudian Imam Ibnu Qayyim dalam penutup muqaddimahnya itu di dalam kitab ini, dalam bab ini, fa in aujadana ahadun harfan wahidan anhum fi dzalika qabilnahu wa qabalnahu bit taslim wal qabul wala hajja akmalu min hajjihim wala sunnata illa man talaqahu an sahib syar'i. Kata beliau, yang disebut sunnah itu adalah kita menerima apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana da'buhu fi ihramihi lafdhata Allahu akbar la ghairah. Jadi beliau itu memulai sholat itu hanya dengan lafaz Allahu akbar saja. Tidak ada kata sebelumnya dan tidak ada kata yang menyertainya. Wa kana yarfa'u yadayhi ma'aha mamdudatal asabi. Beliau ketika takbir jari jemarinya terbuka mustaqbilan bihal qiblata ila furu'i udunaihi. Sampai ke ujung telinga. Riwayat lain kepada mangkibaihi, tak-taknya. Jadi gini, ada dua cara. Ini terbuka, bisa Allahu Akbar, bisa ke tak-tak Allahu Akbar. Dua. Mang Adi bagi mangga, Mang Adi bagi mangga. Waduh ulah kriwolan gitu. Boleh ke tak-tak pun, boleh ke kupingun gitu. Boleh ke udunain atau mangkibain. Itu dua cara. Fa Abu Hamid As-Sa'idi wa mamahu qalu hatta yuhada bihi mal mankibain. Sampai dada itu merasa mekar gitu. Allah, mekar kan dadanya. Itu kalau 70 tahun kita takbirnya benar begini, dada itu bidang. Allah. Jadi berat badan kita tuh seterak gede. Enggak fitness juga 70 tahun dia gede pasti. Pasti dadanya bidang kalau 70 tahun takbirnya begini. Jadi ada dua cara, jari lebarkan, jemari lebarkan, kemudian tarik ke telinga begini Allahu Akbar, atau jari lebarkan tarik dada bidang, buka dadanya. Allahu Akbar. Maka ada dua ya, itu seperti itu. Wa qala Wa'il ibn Hujar ilahya li udunaihi wa qala al-bara qariban min udunaihi. Tidak mesti nempel, boleh nempel begini atau ujung itu maksudnya mendekati gitu, mendekati kedua telinganya. Fala yakun ikhtilafan wa la yakhtalif anhu fi mahalli hadha rafa. Dalam hal ini kata beliau tidak banyak perbedaan pendapat terkait dengan ini. Tsumma yadha'ul yumna 'ala dhahril yusra, dan meletakkan telapak tangan kita ini di kanan di atas kiri. Ini sudah kita jelaskan. Nah, sekarang iftitah ya.
Ini kalau lihat kitabnya sih sepertinya sudah dibahas sama Ustaz Abu ini. Karena ada stabilo-stabilonya gitu. Dan doa iftitah itu ada berapa? Lihat, banyak sekali. Ada 7. Dulu pernah saya terangkan 4. Ternyata kita dapat ilmu baru 7 iftitah itu. Iftitah itu ada 7. Nah, kita bisa koreksi barangkali kita salah. Iftitah itu adalah muqaddimah sholat kita. Sebelum masuk ke rukun utama yaitu Fatihah, kita memulai dengan iftitah. Iftitah itu muqaddimah sholat. Kalau ingin sholatnya khusyuk, muqaddimahnya yang khusyuk. Namun apa-apa juga tergantung muqaddimahnya. Muqaddimahnya bagus, pengantarnya bagus, itu bagus. Kalau takbir itu adalah pintu masuk, kalau iftitah itu muqaddimah, kata pengantar kalau bahasa dalam tulisannya. Maka pengantar itu harus bagus. Pengantarnya bagus, biasanya kesana juga terlihat bagus. Yang pertama, wa kana yastaftihu taratan. Kadang beliau iftitah dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atal masyiqul maghrib sampai kama yunaqas saubul abyadu minad danas. Itu riwayat Bukhari. Hadis sahih Bukhari. Iftitah yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sampai kepada wa ana awwalul muslimin. Tapi tidak cukup seperti itu, ada keterusannya. Kalau mau pakai iftitah itu harus lengkap. Kalau mau pakai iftitah yang wajjahtu wajhiya, apa kelengkapannya? Setelah wa ana awwalul muslimin ada lagi, Pak. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi wa a'taratu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'aha innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'al akhlaqi la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu bi yadaik wa syarru laysa ilaik ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Paling panjang berarti ya? Paling panjang. Wajah tu wajah itu iftitah paling panjang. Jadi kalau mau baca iftitah itu sampai akhir, sampai wa atubu ilaik. 7 baris. Mulainya dari wajah itu bukan dari wajah. Bukan dari Allah Akbar Kabiro. Bukan Allah Akbar Kabiro. Allah Akbar Kabiro nanti ada lagi. Ada lagi. Tapi itu pun redaksinya bukan Allah Akbar Kabiro. Mirip tapi bukan Allah Akbar Kabiro. Itu iftitah yang kedua, wajah tu wajah, tapi 8 baris. Sing lengkap bacanya kalau mau baca yang itu begitu. Kalau tidak lengkap? Tidak lengkap ya tidak sempurna. Karena Rasul mengajarkan doa wajah itu seperti itu. Berarti iftitahnya sapotong lah tidak baca itu. Ada lagi iftitah yang ketiga, wataratan yakul, kadang beliau membaca iftitah yang ketiga. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ardi alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdili lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Itu doa yang iftitah yang ketiga. Iftitah yang keempat, kalau iftitah yang kedua tadi, yang ketiga tadi riwayatnya adalah riwayat Muslim, Sahih Muslim. Lalu iftitah yang keempat ini riwayatnya Muslim juga dalam bab sholatul musafirin. Iftitah yang keempat, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna sampai akhir. Ini juga iftitah dalam riwayat Muslim. Rada asing Pak namanya? Asing. Allahumma lakal hamdu mah asing. Allahumma rabbi Jibril, rabbi Mikail, rabbi Israfil juga asing. Allahumma rabbi Jibril, rabbi Mikail. Tahajud bisa dong? Tahajud ya? Iya doa itu. Ya, iftitah tahajud. Nah itu iftitah yang Rasul kadang lakukan itu. Tapi itu asing bagi yang jarang baca mungkin tidak bisa. Nah, yang keempat itu Allahumma lakal hamdu anta nurus sama. Yang kelima, iftitah yang kelima Allahu Akbar. Ini yang disebut Allah Akbar Kabir ini. Tapi redaksi asli hadisnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillahi katsira, alhamdulillahi katsira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini ulang-ulang 3 kali. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, masing-masing 3 kali. Baru setelah itu, setelah bukrata wa asila, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Itu hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat Ahmad, iftitah yang kelima. Iftitah yang keenam, ini juga ada asing nih. Allahu Akbar 10 kali.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Summa yusabbih, lalu subhanallah 10 kali. Subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tahlil 10 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Summa yastaghfir 10, istighfar 10 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lami Bapak. Allahu Akbar 10 kali, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, astagfirullah 10 kali. Baru terakhirnya summa yaqulu Allahumma gfirli wahdini. Ini doa terakhirnya, Allahumma gfirli wahdini warzuqni wa'afini 10 kali. Allahumma inni a'udzubika min dhiqil maqami yaumal qiyamati, itu semoga 10 kali. Faqulu hadhil anwa sahhat anhu ahadisuhu an-nabi sallallahu. Yang tadi disebutkan tadi 6 macam Fatihah itu semuanya hadisnya sahih. Berasal dari riwayat yang sahih dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu semuanya sah untuk dipakai karena hadisnya sahih. Wa ruwiya anhu kana yastab. Ini cerita yang paling praktis, pendek, gampang dan diamalkan terus-terusan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir wafatnya. Apa itu? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Hanya 4 kata. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dan saya pun mengamalkan yang ini. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Artinya, Maha suci Engkau ya Allah, Maha terpuji Engkau ya Allah, Maha memberikan berkah Engkau ya Allah, tinggi namamu dan tidak ada Tuhan selainmu. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha. Hanya 4 kata saja, paling mudah dan paling gampang. Dzakara dzalika ahli sunan. Para ulama ahli hadis, ahli sunan min hadis Ali bin Abi Thalib, min hadis Ali bin Ali Ar-Rifai an Abil Mutawakkil An-Naji an Abi Sa'id ala annahu rubbama arsala wa qad ruya mislahu min hadis Aisyah. Itu hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Musnad Imam Ahmad. Nah, itu boleh diamalkan. Itu paling pendek. Kalau yang ujungnya wa bizalika umiduwana tadi yang wajah tuh tapi ada keterusannya sebenarnya. Kalau sampai itu berarti dia memotong iftitah, mendorong iftitah, memotong iftitah. Yang wana al muslimin itu kepanjangannya masih ada 4 baris lagi dari yang biasa kita baca itu, sebenarnya masih ada lagi. Kalau kita sampai minal muslimin berarti kita memangkas iftitah. Udah 7 itu. 7 ya. 7 iya 7. Terus yang Allahu Akbar kabiro enggak ada riwayatnya? Ada yang tadi Allahu Akbar kabiro, tapi lafaznya tidak persis Allahu Akbar kabiro alhamdulillah katsira. Lafaznya itu Allahu Akbar kabiro, alhamdulillah katsira, wa subhanallah buku tawasila, subhanallah buku tawasila 3 kali. Allahu Akbar kabiro tapi 3 kali gitu. Dibaca, cara bacanya begitu. Yang beredar sekarang kita pakai dari mana silsilahnya? Dari kitab fikih waktu kita kecil. Namanya panduan sholat. Panduan sholat yang banyak dijual di toko buku itu. Yang warna itu, yang warna ungu, yang ungu agak putih itu. Ya. Kita kan mengandalkan buku itu dari dulu, buku panduan sholat itu ya. Panduan sholat. Nah sekarang kita meningkat ilmunya, mempelajari riwayatnya, mempelajari hadis-hadisnya. Yang Allah Akbar kabir itu lengkapnya adalah Allahu Akbar, alhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa subhanallahi bukratan wa asila 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Jadi Allah Akbar kabir pun redaksinya yang ada dalam kitab-kitab hadis itu seperti itu. Allah Akbar kabir 3 kali, walhamdulillahi katsira 3 kali, wa subhanallahi bukratan wa asila 3 kali, lalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim min syarri hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Nah, seperti itu. Kalau tidak baca iftitah, Ya nggak apa-apa, ada sunnah itu tahu. Cuman kenapa itu jadi penting? Karena muqaddimah.
Iftitah itu sunnah, tidak baca tidak apa, tidak usah sujud sahwi. Tapi itu penting karena dia adalah pengantar ataupun muqaddimah kita menuju rukun yang utama dari sholat, yaitu Al-Fatihah. Jadi mangga mau yang amalkan yang mangga silahkan. Soal panjang jadi langsung. Tapi saran saya mah mending yang tadi yang Allah baini. Kalau yang biasa kita amalkan baini teruskan itu aja. Allahumma baini wa baina khotoyaya kama ba'ata binal masyriqi wal maghrib. Allahumma aghsilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma naqqini minadz dzunubi wal khotoya kama yanqus sabul abyadu minan danas. Itu aja diamalkan karena populer di kita aja. Populer. Kalau sudah populer lebih baik amalkan yang Allahumma ba'id baini. Itu aja. Allahumma ba'id baini. Kalau membaca Allah Akbar kabira tadi caranya. Allah Akbarnya 3 kali, alhamdulillah kasiro 3 kali, wa subhanallahi bukratan wa asila 3 kali, lalu baru a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Kalau mau mengamalkan Allah Akbar kabira, walhamdulillah kasiro, wa subhanallahi bukratan wa asila. Di buku panduan salat itu disebutkan hanya sekali. Allah Akbar kabira sekali, walhamdulillah kasiro sekali, wa subhanallahi bukratan wa asila sekali. Lalu digabungkan dengan wajah wajah itu gabungan 2 iftitah sebenarnya. Yang kita biasa baca di buku panduan sholat itu gabungan 2 iftitah. Tapi iftitah keduanya tidak dibaca lengkap. Hanya sampai wa ana awalul muslimin. Gitu. Kalau mau dilengkapi tadi Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abdu wa lam nafsi wa anta rabbi sampai terakhir. Ustaz di Hidayat ada 12 kalau nggak salah. Di sini 8. 7 ditambah dengan iftitah yang tadi kita tidak kenal itu. Ya, jadi ada dalam kitab Zadul Ma'ad ini ada 7 mungkin plus 1 di 8. Kalau ada yang menemukan riwayat lain sampai 12 wallah alam, tapi kita merujuk kepada Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad yang kita kenal sebagai kitab rujukan sejarah Rasulullah SAW yang paling utama dari kitab Zadul Ma'ad. Ada yang mengatakan hanya 4, hanya 4, ada yang mengatakan hanya 8, ada yang mengatakan 12 walam. Tapi saya baru mendengar kalau ada kita sampai 12. Kalau sampai 8 ini rujukannya, ini kitabnya bisa dijadikan sebagai pegangan. Ibnu Qayyim talib min Ibnu Wahab. Ibnu Qayyim talib dari Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Oh lah baik zaman baik. Itu rentangnya 1000 tahun mungkin. Jauh sekali. Kalau Ibnu Wahab kan baru dia, abad. Ibnu Qayyim ratusan. Talib bin Ibnu Taimiyah. Beliau ini punya ratusan karya dalam bidang agama. Yo, monggo Pak. Kalau membaca surat setelah Al-Fatihah, membaca kulhu itu berlaku kaidah dalam membaca Al-Ikhlas sama dengan seperti Al-Quran. Fadilah. Ya, itu fadilah babnya. Baca Al-Ikhlas kulhu itu setara dengan seperti Al-Quran. Ada banyak pendapat mengenai tafsir dari hadis itu. Ada yang mengatakan Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran itu satu kandungannya. Karena Quran itu kan kandungannya tauhid, ibadah, muamalah. Tauhid, ibadah, dan muamalah. Tauhid itu keimanan, ibadah itu syariat, tata cara kita beribadah. Itu muamalah itu akhlak dengan sesama manusia. Nah, Al-Ikhlas itu merangkum sepertiga bagian Quran, yaitu tauhid. Karena Al-Ikhlas semuanya tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu tafsiran pertama, bahwa disebut Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Quran itu adalah kandungannya. Pendapat yang kedua menafsirkan hadis tersebut, yang dimaksud dengan sepertiga Quran itu pahalanya. Jadi kalau kita baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, maka kita sudah membaca sepertiga Al-Quran. Pahalanya. Gitu. Karena begini, membaca Quran itu kan satu huruf itu 10 Kebaikan. kebaikannya. Betul. Nah, sementara kalau kita mengacu pada jumlah huruf di Al-Quran sekitar 1 juta sekian gitu ya. Sementara Al-Ikhlas itu kan kali-kali puluhan aja tuh. Ya itulah keistimewaannya. Itulah kelebihannya. Itulah keistimewaannya.
Dan kadang kemurahan Allah itu diberikan sesuai kehendaknya, sesuai dengan keinginannya. Seperti hadis yang itu tuh, yang umatku itu dalam beramal bagaikan orang buburuh di sawah kan. Orang Yahudi buburuh dari subuh sampai ke lohor, diberi 50.000 upahnya tuh. Orang Nasrani buburuh dari lohor ke asar dipasya 50.000. Orang Islam buburuh dari asar sampai ke maghrib dipasya diberinya 100.000. Lalu diprotes, Allah itu tidak adil. Kata Allah, saya tidak menzalimi siapapun. Orang Yahudi saya kasih upahnya, orang Nasrani saya kasih upahnya, tidak mengurangi sedikit pun. Tapi untuk orang Islam, umat Muhammad, saya kasih lebih, dan itu urusan saya. Karena aku yang punya uangnya gitu maksudnya. Suka-suka gua. Jadi itu memang keistimewaan umat Rasulullah SAW. Jadi amalnya sedikit, karena rasio umurnya juga paling pendek umat Muhammad itu. Iya betul. Umat Muhammad itu usianya kata dalam hadis, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Kisaran umatku itu rata-rata 60 sampai 70 kan begitu. Maka umur yang singkat ini diberikan keistimewaan adalah dilipat gandakan ibadah-ibadah. Nah, seperti tadi kan, bekerja sedikit itu ilustrasi dari Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari. Bekerja sedikit tapi pahalanya melebihi orang yang kerja dari subuh ke bedug kan begitu. Dan Allah tidak mengurangi pahala orang Yahudi, Allah tidak mengurangi pahala orang Nasrani yang dulu zaman yang masih asli ya. Umat terdahulu kan ratusan tahun umurnya. Karena umur umat terdahulu ratusan tahun, Nabi Nuh 1000 tahun kan. Dakwahnya doang 900. 1000 tahun kurang 50 tahun dalam ayatnya. Walaupun arsalna Nuhan ila qaumihi fama kasabihi alfasanatin illa khamsina. Apa santu ilah hamsin. 1000 kurang Nabi Nuh itu hidup di kaumnya itu berdakwah 1000 tahun kurang 50 tahun berarti 950 tahun. Dakwahnya doang kan? Dakwahnya aja. Masya Allah. Plus usia balik beliau dan belajarnya taruhnya 1000 tahun lah. 1000 tahun beliau. Taskilannya dikit. Meskipun hanya mendapatkan pengikut 80 orang. Jadi kalau DKM 3 tahun hanya dapat 20 orang, lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh 1000 tahun hanya mendapatkan 80 pengikut. Yang selamat naik bahtera itu. Selamat, dan konon kapalnya itu berlabuh di Bukit Judi di Jordania. Lalu kayu kapalnya itu terdampar di sana. Jadi itu tulisannya gimana? Judi dalam Bukan Al-Quran. berjudi. Oh bukan, bahasa Indonesia itu. Bukan bahasa Arab. Nanti bahasa Sunda tidak sama. Judi itu dalam bahasa Arab, dalam lafaz Quran wastawat alal judi. Nah kalau judi di kita beda lagi. Itu bahasa Indonesia. Begitu. Itu bahasa Indonesia. Nah jadi sekali lagi, kalau ada yang berpendapat bahwa iftitah ada 4 lagi, wallahu alam. Tapi dalam kitab ini yang saya sampaikan ada 7, atau kalau mau di split lagi bisa 8 ya, dengan iftitah yang tadi, yang pertama tadi. Jadi kalau ada yang menambahkan juga wallahu alam ya. Kalau nanti kita dapatkan bisa kita sampaikan. Tapi Ustaz adanya merinci nggak 12 dibaca semua nggak? Dibaca ada. Saya belum pernah mendapat. Pernah menerangkan begitu, tapi tidak dirinci oleh beliau. Tidak dirinci sampai 12-12-nya dibaca. Gitu. Karena rasa-rasanya mustahil dihafal semua itu. Dengan riwayatnya, dengan matan hadisnya, dengan doanya, sepertinya sih sulit. Kecuali memang menyampaikan kitabnya, dan kitabnya kitab apa, lalu rujukannya apa, bisa kita teliti kembali. Ala kulli hal, kalau mau afdal-afdalan ya baca iftitah yang tadi aja, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jaduk wa la ilaha ghairu. Karena dalam hadis Aisyah, Rasulullah SAW setelah turun surat Idza Ja'a Nasrullah baca iftitahnya itu. Ustaz Aceng cuma 4 kalau nggak salah. Ada cara sholat Rasulullah. Iya 4 itu yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Itu 4. Nah, kita dapat ilmu baru nih, ternyata ada 7 atau 8. Gitu kan? 7 atau 8. Tapi dalam hadis Aisyah itu sejak turun surat Idza Ja'a Nasrullah, iftitahnya Rasul itu yang paling akhir itu subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jaddu. Kalau Umar bin Khattab menyarankan kalau kita hafal semua dibaca semua sekali-sekali.
Hari ini bacanya apa, dalam tahajud baca apa, dalam badiah apa, qobliyah apa. Jadi 7-7-nya teh diamalkan begitu. Kalau hafal semua. Kalau tidak hafal ya sebaiknya pegang saja riwayat yang Aisyah tadi. Karena Rasul setelah turun surat Idza Jaa Nasrullah, iftitahnya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jaduk wa la ilaha ghairuk. Mangga. Apa kemana Walau anna rajulan istaftah bi ba'di ma ruwiya anin nabi minal istiftah kana hasan. Ini pendapat Umar bin Khattab. Walau anna rajulan, andaikan seseorang istaftah melakukan iftitah, membaca iftitah bi ba'di ma ruwiya, dengan beberapa yang diriwayatkan dari Nabi SAW yang tadi, karena kita tahu sahih semua hadis itu. Minal istiftah atau minal iftitah kana hasanan, adalah hal yang baik. Gitu. Kalau kita hafal semua, dibaca iftitah semua bergantian, kata Umar bin Khattab, itu adalah perkara yang baik. Jadi mohon maaf, ulah rebutan iftitah, ulah pasya karena iftitah, ulah bubar pengajian gara-gara iftitahnya bareda, karena riwayatnya banyak. Kalau nggak 7, 8, 12 tadi kan katanya banyak. Jadi saya dapat laporan dari ibu-ibu ada pengajian bubar gara-gara iftitahnya. Gitu kan. Jadi ada ustadz mengisi mungkin makna sholat atau apalah kajian sholat, menyalahkan iftitah yang lain. Padahal iftitah itu ragamnya banyak sekali. Sampai walhasil itu pengajian ambiar. Ini tidak rungkat pengajiannya gara-gara iftitah. Jangan rebutan iftitah ayat 12, ayat 8 mah enggak, silahkan. Gitu. Hanya saja kalau saya ditanya ya itu yang terakhir, karena itu paling pendek, itu alasannya paling pendek. Jadi ke Fatihahnya itu tereh gitu. Ke Fatihahnya tereh, tidak lama-lama di iftitah. Wa min hashtimalu al-afdalil kalam ba'dal Quran. Penulis buku ini juga merajihkan pendapat yang saya ikuti tadi, yaitu subhanakallah. Alasannya karena afdalul kalam ba'dal Quran subhanallah. Dari semua iftitah yang tadi kita pelajari 7 atau 8, yang ada subhanallahnya itu yang terakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jaduk wa la ilaha ghairuk. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, itu yang terbaik karena afdalul kalam. Zikir terbaik setelah Al-Qur'an adalah subhanallah. Fa in afdalul kalami ba'dal Qur'ani subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qad tadammanaha hadzal iftitah ma'a takbiratil ihram. Jadi takbirnya sudah di takbiratul ihram, iftitahnya subhanakallahumma. Nah, kata Ibnu Qayyim itu cakep banget. Gitu. Itu cakep banget. Dan ini pilihan ikhtiyarul Imam Ahmad, dan itu juga pilihan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu. Gitu. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Pak Jandowi ada di sini. Wa minha annahu istiftahu akhlasus sana Allah wa ghairihi mutadamminun lidu'a, dan seterusnya. Wa lihada kanat suratul ikhlas ta'dilu sulusal Quran. Karena sesungguhnya membaca surat al-ikhlas ta'dilu setara sulusal Quran, dengan sepertiga Al-Quran. Ini alasannya. Li'annaha akhlasat liwasfir rahman, karena al-ikhlas mengandung sifat-sifat ar-Rahman dan tauhid Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah afdalul kalam ba'dal Quran. Jadi mentauhidkan Allah yaitu la ilaha illallah, mentasbih Allah yaitu subhanallah, mentahmid Allah yaitu alhamdulillah, kemudian mentakbir Allah yaitu Allah akbar, itu adalah sebaik-baik doa dan sebaik-baik iftitah. Maka pilihan jatuh kepada yang terakhir. Itu kata ulama. Kata Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, yakni subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jaduk wa la ilaha illallah. Alasannya karena iftitah itu menghimpun seluruh zikir-zikir terbaik setelah Quran. Karena iftitah itu menghimpun seluruh zikir terbaik ba'dal Qur'anil Karim. Itu alasan pendalilannya. Ikhlas, al-ikhlas saja yang berisi tauhid Allah itu dirangkum dalam iftitah itu. Wala ilaha ghairuk itu. Jadi kalau al-ikhlas saja setara dengan sepertiga Quran, berarti membaca iftitah yang ada wala ilaha ghairuknya lebih afdal.
Ini penguatan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ada 1, 2 ini Ustaz Abu memberi tanda ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 alasan kenapa iftitah yang subhanakallah itu jadi pilihan. Ada 4 argumen. Karena kalau kita baca semua mungkin tidak cukup waktunya, tapi ya sudahlah. Kesimpulannya itu pilihan yang dipilih oleh para ulama berdasarkan argumen-argumen yang ada. Tadi yang pertama 1 menghimpun seluruh zikir terbaik. Yang kedua inamahiyya fi qiyamil lail fi nafilah. Iftitah yang lain tadi Pak Haji Dadang terangkan, iftitah yang pertama-tama tadi itu digunakannya untuk qiyamul lail atau tahajud. Iftitah yang Allahu Akbar kabira, iftitah yang ini wajah tuh, iftitah yang baik-baik dan seterusnya. Di dalam pendalilan buku ini digunakan amatuha, umumnya lumrah lazimnya innamahiyya fi qiyamil lail, di salat tahajud atau qiyamul lail, fin nafilah atau dalam salat-salat sunnah ya. Jadi iftitah yang tadi 7 atau genap di awal itu iftitah di tahajud. Berarti Pak Haji Dadang ngajina terus jero ya. Terang mana iftitah kangge tahajud, terang mana iftitah. Curiga ge buah-buah hafal kabeh. Buah-buah hafal sadaya tuh Pak gitu. Nah itu jadi pendalilannya sama dengan Ibnu Qayyim ini. Patut dicurigai. Dan ya Pak itu murid Ibnu Qayyim ya gitu ya, bahwa iftitah yang awal-awal tadi yang kita baca satu persatu digunakan pada qiyamul lail. Adapun pada sholat wajib iftitahnya subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka jaduk wa la ilaha ghairu. Wa hadza kana Umar yaf'aluhu. Begitu juga yang diamalkan oleh Umar bin Khattab. Jadi 7 atau 6 kitab pertama itu untuk tahajud. Umar pun demikian menggunakannya. Wa yu'allimuhun nas fil fard, dan Umar mengajarkan iftitah yang terakhir tadi di dalam sholat fardu. Artinya Umar bin Khattab dalam sholat fardunya iftitahnya itu subhanakallahumma, dan itu yang diajarkan oleh beliau kepada orang lain gitu. Kalau tahajud dan witir paling sedikit berapa rakaat? Tahajud itu paling sedikit 2 rakaat, witir itu 1 rakaat. Jadi cukup 3 rakaat. Cukup 3 rakaat. Minimal 3 rakaat ke pamit di istiqomahkan atau aduh bisa itu. paket hemat. Alhamdulillah. Cukup ya, insyaallah nanti kita bahas berikutnya adalah adakah saktah berdiam diri setelah Fatihah bagi imam. Nanti di bahasan berikutnya. Jadi waladhdallin amin. Diam dulu lama sekadar Al-Fatihah baru imam masuk baca surat. Ternyata ini ada rujukannya. Nabi itu memberi saktah, memberi jeda. Tapi lama jedanya ini yang diperselisihkan oleh ulama. Apakah lama jedanya ini sebatas imam taraddudun nafas, hanya ngambil napas supaya tidak engap? Apakah memang harus baca sepanjang Al-Fatihah? Nanti bahas di minggu depan. Insyaallah. Allah Ta'ala bisawab.